ketiga, adaptasi layanan medis. Latar belakang dari pembangunan unit layanan kesehatan di lingkungan kampus merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan produktivitas akademik. Keberadaan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga sebagai instrumen strategi dalam mendukung terciptanya lingkungan dan pendidikan yang sehat, aman, dan berdaya saing. Dalam konteks ini, kebijakan perencanaan dan penganggaran merupakan 3 pilar utama dalam governansi pembangunan yang terintegrasi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan kesehatan publik. Dengan demikian, pemahaman terhadap keterkaitan antara ketiga aspek tersebut menjadi penting agar pembangunan khususnya pada klinik yang ada di UNESA dan dapat terlaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Struktur organisasi yang ada pada klinik UNESA, yang pertama ada rektor dan para wakil rektor yang berperan sebagai policy maker utama. Selanjutnya, kebijakan akan disetujui di tingkat pimpinan, kemudian Badan Pengelola Usaha atau BPU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Dan kepala klinik akan menjadi penanggung jawab dalam implementasi kebijakan di lapangan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan kinerja kepala seksi kepada kepala klinik, kemudian dilanjutkan ke BPU dan wakil rektor terkait. Namun, dalam implementasi struktur tersebut masih terdapat kesenjangan terkait kapasitas sumber daya manusia, di mana sebagian tenaga medis juga merangkap sebagai dosen. Perencanaan program pembangunan jangka pendek, peningkatan pelayanan dan promosi layanan kesehatan baik untuk internal maupun eksternal melalui media sosial. Lalu jangka menengah, peningkatan kualitas SDM yang ada di klinik dengan harapan mampu mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan karir. Lalu untuk jenjang panjang atau jangka panjang, akreditasi klinik melakukan kerjasama dengan BPJS, digitalisasi layanan, serta peningkatan fasilitas yang lebih memadai seperti pergeseran fasilitas klinik di setiap lingkup kampus. Klinik UNESA ini juga melakukan program perencanaan tahunan dengan berdasarkan kebutuhan aktual, mulai dari peralatan, sumber daya manusia, dan pelayanan klinik. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan pada klinik mencerminkan adanya integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan yang dapat diterjemahkan dari tingkat mikro ke makro dengan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Kebijakan yang ada pada klinik UNESA merupakan salah satu bentuk upaya lanjutan dari kebijakan ataupun program sebelumnya yang perlu ditingkatkan kembali ke depannya, di mana dalam proses perumusannya juga tetap berlandaskan pada arahan dari pimpinan universitas yang merujuk pada Dinas Kesehatan serta kebijakan nasional. Fokus utama pada klinik UNESA yang pertama menjamin kesehatan sivitas akademika, yang kedua memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat sekitar, serta menjadi tempat implementasi Tridharma perguruan tinggi mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Adapun program-program yang dijalankan pada klinik UNESA, diantaranya program screening kesehatan meliputi screening umum dan screening gigi, pemeriksaan laboratorium dasar, pemeriksaan tes narkotika, dan medical check-up bagi mahasiswa maupun pegawai, promosi layanan kesehatan melalui media sosial, serta pendampingan dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian. Pada awalnya sumber pendanaan klinik berasal dari UKT mahasiswa yang menjadi sebagai penunjang, di mana penunjang kebutuhan layanan kesehatan itu untuk seluruh sivitas akademika. Namun untuk saat ini sumber pendanaan sudah beralih pada dana non-APBN atau modal internal universitas. Mekanisme pengelolaan, yang pertama penyusunan rencana kebutuhan klinik seperti obat dan alat. Yang kedua, pengajuan dan verifikasi oleh BPU serta bidang keuangan UNESA. Yang ketiga, realisasi anggaran sesuai kebutuhan program. Yang keempat, pertanggungjawaban disertai dengan surat pertanggungjawaban atau SPJ.
Mekanisme pengawasan dan evaluasi pada klinik UNESA. Yang pertama, evaluasi dilakukan Satuan Pengawasan Internal atau SPI UNESA setiap 6-12 bulan. Yang kedua, evaluasi mencakup capaian program, efektivitas anggaran, dan kepuasan pengguna layanan. Yang ketiga, feedback dari hasil audit menjadi dasar revisi kebijakan dan perencanaan. Berikutnya, hambatan. Keterbatasan SDM karena sebagai tenaga medis juga berstatus dosen, sehingga perlu adanya perekrutan sebagai tenaga medis tetap untuk meningkatkan kualitas layanan klinik. Minimnya promosi klinik baik di kalangan internal maupun eksternal, sehingga branding dari klinik tersebut kurang diketahui oleh masyarakat. Inovasi dan pengembangan klinik. Yang pertama, inovasi layanan. Pengembangan sistem telemedicine agar konsultasi terkait layanan kesehatan dapat dilakukan secara online. Yang kedua, inovasi promosi. Penguatan branding dan promosi layanan kesehatan yang menarik bagi semua kalangan. Yang ketiga, inovasi kelembagaan. Integrasi klinik dengan kegiatan riset dan pengabdian dosen atau mahasiswa.